Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat kentang goreng yang renyah, enak, dan tentu kekinian ya. Pertama-tama kita siapkan 1 kilogram kentang ya. Kita pilih yang kira-kira bagus. 1 kilo ini kurang lebih berisi 3 buah ya kentang. Terus kita kupas ya sesuai dengan video di atas. Dan langsung dimasukkan ke dalam tempat yang ada airnya ya. Setelah itu kita potong-potong, kita iris-iris sesuai dengan selera tentunya. Ada yang suka tebal, agak tebal, ada juga yang tipis. Ini sesuai dengan selera sobat semuanya. Ya, setelah dikupas ya, lalu kita iris-iris. Satu hal yang paling penting dalam membuat kentang goreng ini, setelah dikupas, setelah dipotong, semua kentang itu langsung dimasukkan ke dalam air ya. Tujuannya adalah supaya kentang tadi tetap terjaga kesegarannya ya, tetap fresh gitu, cantik bentuknya, supaya kuning dan menarik seperti itu. Jadi jangan lupa ya, karena langkah ini penting sekali. Kalau sampai lupa nanti hasilnya tentu mengecewakan. Oke ya. Ya, setelah diiris-iris tadi kentang, lalu kita bersihkan ya ke air yang mengalir ya. Tentunya ini supaya nanti hasilnya lebih baik lagi kan. Ini menjaga kebersihan dan juga menghilangkan getah yang masih ada di dalam kentang yang kita cuci ini. Berapa kali membersihkannya ini terserah sobat ya. Ya rata-rata sih 2-3 kali lah ya dibersihkan, kemudian disaring ya supaya bersih, dan kita tambahkan air lagi, kita bersihkan lagi. Setelah bersih, kentang ini kita rendam ke dalam bak ya yang ada airnya selama minimal ya 30 menit lah. Supaya apa? Ya supaya nanti hasilnya bagus ya, lembut. Ini ya dikasih garam sekitar 1 sendok makan aja. Hasilnya nanti akan lebih lembut, lebih gurih, dan tentu rasanya juga sudah dikasih garam gitu, sehingga nanti akan terasa gurih, renyah gitu. Oke, setelah direndam kurang lebih minimal 30 menit ya, itu selera sobat, dibilas lagi ya, dibilas lagi dengan air mengalir sampai bersih ya. Kita saring airnya, kita buang, terus kita ulang lagi, kita bilas lagi sampai benar-benar dia bersih. Setelah itu kita siapkan air mendidih ya. Yang mendidih artinya sudah mendidih dulu ya di dalam panci, lalu kita masak ke dalam air yang mendidih tadi sekitar 5 menit saja cukup. Ini fungsinya supaya nanti lebih lembut lagi, lebih soft ya, dan kita tambahkan garam lagi 1 sendok makan aja. Itu sesuai selera ya. Setelah kurang lebih 5 menit ya, maka kentang tadi kita angkat ya, dan kita tiriskan. Warnanya bagus ya, kuning kemasan ini ya, sangat bagus lah ya. Tentu ini sekali lagi, kalau pengalaman kami membuat kentang goreng ini jangan lebih dari 5 menit supaya nanti hasilnya tetap panjang-panjang, tidak patah. Karena biasanya kalau lewat dari 5 menit itu gampang patah, dia lembek sekali dan hasilnya nanti kurang bagus ya. Kita tiriskan ya supaya hilang ya air tadi, supaya kering, nanti cepat kering, sehingga kita perlulah tataan ya, dimana di
tempat yang ada saringannya ini supaya airnya tetap cepat mengalir ya, cepat kering, tiris. Setelah itu kita akan memberikan tepung maizena ya, kita baluri kentang-kentang tadi supaya nanti hasilnya crispy, kes gitu ya. Tekniknya kami memakai cara sederhana, kami masukkan ke dalam sebuah kotak ya, terus kita taburi bawahnya, atasnya kita taburi, dan kita kuyang-kuyang ya tempatnya tadi. Tujuannya apa? Supaya maizena tadi, tepung maizena tadi bisa bercampur dengan kentang secara sempurna ya. Jadi dari bawah tadi ada tepung maizenanya, di atas ada tepung maizenanya, supaya merata maka kita kuyang-kuyang ya. Habis itu kita tiriskan. Tujuannya apa? Supaya tepung maizena ini yang akan digoreng ini yang hanya di baluran kentangnya aja yang ikut, jangan sampai semuanya ikut ya, supaya nanti kita sisihkan sisanya. Menggoreng kentang ini kita melakukan 2 kali penggorengan ya. Yang pertama itu sekitar 5 menit ya, dengan api atau minyaknya ini panas dengan api sedang aja, 5 menit cukup. Tujuannya apa? Kalau digoreng sekali berbeda hasilnya dengan digoreng dengan cara 2 kali. Kalau digoreng dengan 2 kali penggorengan itu hasilnya terasa lebih ya dibanding dengan 1 kali penggorengan. Dia akan lebih terasa renyah, crispy, crunchy ya, crispy sekali, lembut ya, karena tadi sudah direndam, sudah juga dimasak ya dengan air mendidih. Dan kalau digoreng 2 kali itu hasilnya lebih mantap lagi ya. Setelah 5 menit ya, nggak usah lama-lama, 5 menit aja, kita angkat dan kita tiriskan. Sebetulnya tujuan meniriskan ini karena tadi hasil potongan tadi kita goreng secara bertahap, ada 2 kali ya. Kecuali kalau wajannya besar ya monggo sekali. Nah, setelah tadi ditiriskan dan sambil meniriskan nunggu tadi ditiriskan tadi, kita menggoreng gorengan yang kedua, sisa tadi, sisa potongan. Untuk penggorengan yang kedua ini ya, saran saya apinya sedang aja, apinya sedang sehingga minyak tetap panas. Dan berapa lama? Ini pure, ini murni selera kita, karena sobat mungkin berbeda, ada yang suka kering, ada yang suka masih agak lembek-lembek dikit. Silahkan itu selesai dengan selera, tidak ada batasannya. Kalau mau kering itu kurang lebih ya sekitar 10 menit lah. Tapi 5 menit pun sudah layak. Karena apa? Karena tadi sudah digoreng, sudah dimasak ya, sehingga 5 menit pun sebetulnya sudah masuk kategori layak dimakan dah. Seperti itu ya. Kita jangan lupa saat menggoreng ini kita aduk ya, kita aduk tujuannya supaya merata matangnya ya, jangan sampai separuh matang separuh tidak. Dengan selalu diaduk ini, jadi kentang yang tadinya ada di sebelah atas berbalik ke bawah, yang sebelah kanan bisa ke kiri, karena api itu kadang-kadang nggak merata. Oke ya, setelah sekitar 8 menit atau 10 menit lah, kalau saya sih pengalaman pribadi 10 menit itu kita angkat dan kita tiriskan. Nah, supaya rasanya lebih mantap, sobat bisa tambahkan dari bubuk ya. Ini kebetulan saya punya rasa barbecue, tapi silahkan mau rasa apapun atau bahkan tanpa dikasih ini pun sudah enak. Kita lihat, kita masukin, kita kasih bubuk dan kita coba. Rasanya sobat luar biasa. Oke, mantap. Demikian ya bisa kami sampaikan, semoga ini bermanfaat ya. Mohon masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.